terkasih di dalam Kristus, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, adik-adik sekami yang terkasih, pertemuan kita pada Minggu Prapaskah keempat ini adalah Bunda Maria Teladanku. Nah, tentunya adik-adik sudah kenal kan dengan Bunda Maria? Sudah kan? Ya, benar. Bunda Maria itu Ibu Yesus yang selalu setia menjaga, menemani Yesus dalam suka dan duka. Adik-adik sekami yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan melihat kesetiaan Bunda Maria di bawah salib Yesus. Meskipun sedih yang tak tertahankan, tetapi Bunda Maria tetap setia menyaksikan putranya sampai dengan mautnya. Nah, adik-adik sekami yang terkasih, marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan doa pembukaan. Adik-adik sekami yang terkasih, sebelum kita mengikuti pertemuan APP keempat, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk mengikuti pertemuan APP keempat. Terima kasih juga ya Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami menjadi anak-anak dari ibumu, yaitu Bunda Maria yang penuh kasih. Berkatilah kami, supaya kami mampu meneladani sikap Bunda Maria yang penuh kasih dalam kehidupan kami sehari-hari terhadap sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik, mari kita sudah tiba pada bacaan kitab suci. Kita siapkan hati kita. Kita buka Injil Yohanes bab 19 ayat 16b sampai 27. Bab 19 ayat 16b sampai 27. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya
supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci, kakak mempunyai beberapa pertanyaan nih. Nah, apa yang dialami Yesus tadi dalam bacaan kitab suci? Ayo, apa? Disalib, ya benar. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, apa yang dirasakan Bunda Maria sebagai ibunya? Adik-adik ikut menjawab ya. Sedih, benar, sedih Bunda Maria. Tetapi meskipun sedih, Bunda Maria tetap menemani Yesus. Menemani anaknya yang sedang menderita sampai pada mautnya. Terus pertanyaan kakak yang ketiga adalah, apa kalimat yang paling berkesan dalam bacaan tadi? Kalimat yang dikatakan Yesus, ayo siapa yang tahu? Kalau kakak ya, dalam bacaan tadi, kalimat Yesus yang menarik adalah, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Nah, adik-adik, dalam kalimat Yesus tersebut ada hal yang mau disampaikan, yaitu kita adalah anak-anak Bunda Maria dan Bunda Maria adalah sebagai ibu kita juga. Bunda Maria menjadi sosok yang setia, tegar, dan tabah terhadap segala kejadian yang menimpa anaknya, yaitu Yesus. Adik-adik yang terkasih, dalam kalimat tersebut, Yesus mau mengajak kita untuk mengikuti teladan Bunda Maria, yaitu tetap setia mengikut Yesus dalam kedukaan sekalipun. Tetap setia dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak yang seturut kehendak Allah. Adik-adik sekami yang terkasih, sebelum kita lanjutkan, marilah kita menyaksikan video animasi berikut. Disimak ya. Adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjaga iman kita. Salib dilambangkan sebagai tugas-tugas kita sebagai anak Allah. Mampukah kita menjaganya? Melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita, seperti tugas sekolah, membantu orang tua, tetap berdoa, dan memuliakan Allah.
Kadang kita merasa khawatir dan merasa sendiri. Tetapi kita harus tetap setia seperti Bunda Maria, meskipun godaan datang menerpa. Terkadang saat kita menyelesaikan tugas kita diajak teman bermain, tetapi kita harus tetap memprioritaskan tanggung jawab dan tugas kita. Kadang godaan datang silih berganti dan kita pun merasa berat. Dengan kepercayaan iman kita akan salib, pasti kita akan dimampukan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Saat godaan terasa begitu berat, kadang kita tak mampu menahannya. Kita jatuh, tersungkur, sedih, dan merasa sendiri dalam derita. Tetapi adik-adik yang terkasih, ingatlah bahwa Yesus tetap bersama kita. Dia akan datang merangkul kita, memeluk, dan membawa kita untuk bangkit berdiri lagi. Dengan bangkit berdiri, kita menunjukkan pada dunia bahwa kasih Allah akan selalu membantu kita setiap kali kita terjatuh. Adik-adik yang terkasih, kita tidak perlu khawatir lagi jika kita berada dalam naungan Tuhan Yesus. Tetaplah kita setia seperti Bunda Maria yang setia di bawah kaki Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan datang dan memberikan penghiburan, kebahagiaan, dan kegembiraan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekami yang terkasih, dalam video tadi kita diajak untuk tetap setia dalam hal apapun. Kita diajak untuk terus bertanggung jawab, tetap setia kepada Yesus, sebagaimana Bunda Maria yang sudah memberi teladan kepada kita, yaitu setia kepada Yesus. Nah, adik-adik sekami yang terkasih, di masa pandemi sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan? Contohnya, kita harus tetap berdoa, meskipun saat ini kita tidak boleh ke gereja karena pandemi COVID-19. Tetap kita misa online dan berdoa setiap hari. Jangan lupa ya adik-adik. Terus, bisa juga kita tetap mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, meskipun kita sekolah di rumah atau daring. Meskipun tidak ada yang mengawasi, kita tetap harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan kita. Dan kita sebagai anak-anak, kita tetap membantu orang tua ya, meskipun kadang kita merasa tidak ada uang saku lagi. Tetapi dengan membantu orang tua, kita membahagiakan orang tua, membuat orang tua kita bangga. Dengan begitu, kita juga akan membahagiakan Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria. Tetap saling mengasihi sesama saudara di rumah, tidak boleh bertengkar,
Ingat itu adik-adik ya. Terus bisa juga selalu mengikuti misa online, terlebih ikut sekami virtual seperti sekarang ini ya. Adik-adik, itulah sedikit hal yang bisa kita lakukan dan masih banyak lagi hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan di rumah. Adik-adik cari ya, apa yang bisa kita lakukan di rumah seperti kondisi pandemi sekarang ini. Meskipun serba sulit, tetapi kita harus tetap mengerjakannya, seperti teladan Bunda Maria yang ketika sedih, dia tetap setia kepada Yesus. Adik-adik yang terkasih, tentunya kita bangga dengan teladan yang diberikan Bunda Maria kepada kita. Untuk itu, marilah kita melakukan tepuk Maria. Siap adik-adik? Tepuk Maria. Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita, Maria. Yes. Sekali lagi adik-adik, tepuk Maria. Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita, Maria. Yes. Nah, adik-adik sekami yang terkasih, dari Bunda Maria kita bisa belajar banyak hal, yaitu Bunda Maria yang taat, setia, baik hati, sabar, kuat, dan rendah hati. Mari adik-adik sekami yang terkasih, kita meneladan Bunda Maria agar kita semua semakin berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nah, adik-adik sekami yang terkasih, hari ini kita akan membuat kreativitas bunga Maria. Nah, seperti kita ketahui, Bunda Maria memiliki sifat-sifat yang patut kita contoh. Nah, alat dan bahan apa saja yang harus kita siapkan? Yaitu kalian bisa pilih kertas origami warna-warni atau tidak. Kalau tidak ada, kalian bisa pakai kertas putih yang diwarnai biar warna-warninya lebih menarik. Selanjutnya lem, pulpen atau spidol, dan gunting. Selanjutnya kita buat pola elip seperti ini di semua kertas dan lingkaran. Selanjutnya akan kita gunting ya. Nah, setelah digunting kita akan mendapatkan pola-pola seperti ini. Nah, adik-adik, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita akan mengelemnya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Setelah jadi, baru kita kasih di sini nama Bunda Maria. Sifatnya yang perlu kita contoh adalah taat, setia, sabar, rendah hati, kuat, dan baik hati. Nah, udah jadi ya adik-adik. Ini bisa kalian tempel di pintu kamar kalian atau di mana saja yang biasa kita lihat, supaya kita ingat sama Bunda Maria terus-menerus dan mencontoh semua sifat-sifat baik dari Bunda Maria. Demikian adik-adik, selamat mencoba. Nah, adik-adikku yang terkasih, tadi kita sudah mendengar renungan tentang bagaimana Bunda Maria memberi kita begitu banyak teladan. Kita diharapkan bisa menerapkannya di tengah keseharian kita masing-masing. Meskipun tidak mudah, tapi kita adalah utusan-utusan Tuhan. Sudah pasti kita akan diberi kekuatan juga oleh Tuhan. Nah, sebelum kita tutup pertemuan keempat ini, Kakak ingin mengingatkan kalian untuk selalu taat dengan protokol kesehatan.
kita bisa melakukan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi bepergian. Kita harus bisa menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita siapkan hati dan sikap untuk berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat kami melaksanakan kegiatan pertemuan APP yang keempat ini. Kami mendalami iman untuk bisa selalu dekat dengan Tuhan, merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, dampingilah kami, para pendamping dan anak-anak misioner dimanapun kami berada, dalam usaha kami untuk menjadi pewarta kabar sukacita-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa pada pertemuan kelima minggu depan dengan tema Aku Mau Taat seperti Petrus dan Yohanes. Sampai jumpa.